Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Davin Azizi dari jurusan IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini untuk memenuhi tugas UTS Tafsir Tematik Moderasi Islam. Untuk yang nomor pertama, pengertian dari tafsir tematik ialah salah satu metode penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan satu tema tertentu. Kemudian tahapan penafsiran dalam tafsir tematik itu ada 5. Yang pertama adalah mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama. Kemudian mentertibkan atau mengikuti tertib surat. Kemudian menafsirkannya satu persatu. Ditafsirkan semua tapi satu persatu ayat yang telah terhimpun. Mengikuti tertib asbabun nuzul. Kemudian merumuskan hikmah dari penafsiran ayat tersebut dengan berpedoman pada maqasid Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah mengambil kesimpulan dari semua penafsiran. Selanjutnya untuk nomor 2 ada beberapa ayat yang membahas mengenai moderasi Islam. Yang pertama adalah pada surat Al-Hasyr ayat 18, kemudian ada surat 2 ayat 11 dan An-Nahl ayat 78. Untuk yang pertama adalah surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi moderasi Islam itu sifatnya maju ke depan bukan mundur. Berarti harus ada perubahan dalam diri manusia, dari yang tidak beragama menjadi beragama, dari yang tidak beribadah menjadi beribadah, dan dari yang tidak tahu serta menjadi tahu, dan dari yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian pada surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hal ini merupakan landasan bagi manusia agar dapat hidup dan mengembangkan potensi yang ada atau potensi yang miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penglihatan dan pendengaran serta hati. Kemudian disebutkan pula pada surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidata la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Itulah sebagai suatu model yang harus dikembangkan agar mengerti, memahami dan berpikir secara aktif bukan pasif. Karena bagi umat Islam bukan hanya menerima modernisasi saja, melainkan secara aktif turut mengambil peran pimpinan di dalamnya, harus aktif sebagai agents of modernization. Oleh karena itu modernisasi merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, bukan merupakan suatu bukan hanya kegunaan praktisnya, tetapi karena Islam sendiri mengandung nilai-nilai kemodernan. Apa yang disebut dengan nilai-nilai kemodernan sekarang ini semuanya tergandung dalam ajaran Islam. Yang tidak diterima Islam adalah mengidentikan sesuatu yang modern sebagai sesuatu yang bersifat barat dengan segala macam aspek implikasinya. Kemudian selain itu Islam juga menolak akses-akses negatif dan patologis dari kehidupan masyarakat modern industrial yang salah arah dengan mengatasnamakan modernitas yang sesungguhnya. Nilai-nilai seperti kerja keras, kemudian penghargaan yang tinggi akan waktu, sikap ekspertis, menghargai pentingnya kemampuan teknis dan keahlian, pendidikan, demokrasi dan lain-lain termasuk nilai-nilai kehidupan modern yang tergandung dalam ajaran Islam. Dari sedikit tafsiran ketiga ayat di atas serta penjelasannya,
dapat diambil satu kesimpulan bahwasanya moderasi Islam itu menuntut 3 hal pokok, yaitu memelihara inti bangunan serta menjaga bangunan asal, tetap menjaga waktu dan karakteristiknya, bahkan menampilkan serta memperhatikan ajaran-ajaran modernnya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan menguatkan kembali sendi-sendi Islam yang dianggap lemah. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan beberapa pembaruan dan merubah sifat watak aslinya atau jahiliyah.